Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian, para pejuang bisnis dan calon wirausahawan yang saya banggakan. Dengan semangat yang membara, mari kita sambut sesi perdana kita. Sebuah sesi yang akan membuka gerbang pemahaman kita terhadap salah satu pilar terpenting dalam perekonomian, yaitu UMKM. Ya, UMKM, singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengapa kita memulai perjalanan ini dengan topik UMKM? Karena, percayalah, ini bukan sekadar segmen bisnis. Ini adalah sebuah ekosistem yang hidup, bergerak, dan memberikan kontribusi luar biasa bagi bangsa kita, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun dalam konteks pembangunan secara keseluruhan. UMKM adalah denyut nadi yang sesungguhnya dari roda perekonomian lokal kita. Pengantar UMKM. Ini adalah fondasi awal kita untuk memahami apa itu UMKM, mengapa ia begitu esensial, dan bagaimana kita bisa berkontribusi atau mengambil bagian di dalamnya. Sesi ini sendiri yang penuh dengan wawasan dan strategi praktis dipersembahkan khusus untuk Anda oleh BI Booster Apps. BI Booster Apps. Kami di BI Booster Apps memiliki visi yang kuat untuk memberdayakan setiap langkah bisnis Anda, utamanya dalam mendorong pertumbuhan dan inovasi di sektor UMKM ini. Kami percaya bahwa dengan dukungan yang tepat, setiap UMKM memiliki potensi tak terbatas untuk berkembang dan mencapai keberhasilan. Jadi, dalam beberapa menit ke depan, atau mungkin lebih, kita tidak hanya akan membahas definisi atau angka-angka. Kita akan memahami jiwa dari UMKM itu sendiri. Kita akan melihat mengapa UMKM menjadi penggerak ekonomi lokal, bagaimana mereka menjadi pencipta lapangan kerja yang signifikan, bagaimana mereka menjadi motor, inovasi dan kreativitas yang tak terduga, dan yang paling penting, bagaimana UMKM menawarkan peluang bagi semua tanpa memandang latar belakang. Ini adalah kesempatan emas bagi siapa saja untuk memulai usaha dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyerap setiap informasi. Buka pikiran dan hati Anda. Karena apa yang akan kita pelajari hari ini bukan hanya teori, melainkan bekal berharga untuk melihat UMKM tidak lagi sebagai usaha kecil semata, melainkan sebagai raksasa potensial yang siap menggerakkan masa depan ekonomi kita. Mari kita mulai perjalanan yang inspiratif ini bersama. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita membuka lembaran pertama dan memahami mengapa pengantar UMKM ini begitu vital, kini kita beralih ke slide kedua yang tak kalah penting. Lihatlah judul di layar Anda, memahami dunia UMKM. Gerbang menuju kewirausahaan. Ini bukan sekadar judul, ini adalah jantung dari sesi kita hari ini. Judul ini mengindikasikan bahwa UMKM bukan hanya tentang bisnis, melainkan sebuah pintu gerbang yang luas dan terbuka bagi siapa saja yang memiliki semangat, visi, dan keberanian untuk terjun ke dunia kewirausahaan. Kewirausahaan pada dasarnya adalah seni mengubah ide menjadi kenyataan, seni melihat peluang di tengah tantangan, dan seni menciptakan nilai tambah bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Ketika kita berbicara tentang memahami dunia UMKM, kita tidak hanya akan menyentuh aspek-aspek legal atau definisi semata. Lebih dari itu, kita akan mencoba menyelami esensi dari UMKM. Kita akan menggali mengapa jutaan orang memilih jalur ini, apa yang membuat mereka gigih bertahan, dan bagaimana UMKM secara kolektif membentuk lanskap ekonomi yang dinamis dan berdaya tahan. Ini adalah tentang memahami mindset di balik para pelaku UMKM, tentang semangat pantang menyerah, dan kemampuan mereka beradaptasi dengan segala kondisi. Kita akan melihat bagaimana UMKM dengan segala skala dan jenisnya menjadi laboratorium bagi inovasi, tempat di mana ide segar diuji coba, dan tempat di mana produk serta layanan lahir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal hingga global. Ini adalah tentang kekuatan skala kecil yang mampu memberikan dampak besar. Jadi, bersiaplah di slide berikutnya dan seterusnya. Kita akan membongkar satu persatu elemen-elemen penting yang membentuk dunia UMKM ini, dan bagaimana setiap dari Anda dengan atau tanpa pengalaman bisa menemukan gerbang menuju kewirausahaan Anda sendiri melalui pemahaman mendalam tentang sektor yang luar biasa ini.
Ini adalah undangan bagi Anda untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem kewirausahaan yang terus tumbuh dan berkembang. Mari kita lanjutkan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita tiba di slide ketiga yang akan menjawab pertanyaan fundamental. Mengapa UMKM sangat penting untuk kita? Pertanyaan ini esensial karena pemahaman kita tentang urgensi UMKM akan membentuk perspektif kita dalam melihat peluang dan tantangan di sektor ini. Pada dasarnya, UMKM, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah, memiliki peran yang sangat penting bagi negara, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun pembangunan secara keseluruhan. Ini bukan sekadar klaim, melainkan sebuah fakta yang didukung oleh data dan realitas di lapangan. Mari kita bedah lebih dalam poin-poin krusial yang menjadikan UMKM begitu vital. Di sisi kiri slide, Anda bisa melihat sebuah visual yang menggambarkan sebuah knob atau pengatur dengan label sales. Dan di sekitarnya, terdapat indikator low, medium, dan high. Gambar ini secara metaforis menunjukkan bagaimana UMKM bisa menjadi tuas penggerak ekonomi. Ketika UMKM bergerak, penjualan meningkat, aktivitas ekonomi berputar, dan dampak positifnya bisa mencapai level high. Artinya, kontribusinya sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini adalah visualisasi sederhana namun kuat tentang dampak yang bisa diberikan oleh sektor UMKM. Sekarang, mari kita fokus pada 4 pilar utama yang menjelaskan mengapa UMKM ini sangat penting, yang tertera di bagian bawah slide. Pertama, mari kita bahas poin nomor 1, penggerak ekonomi lokal. Apa maksudnya? UMKM mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat setempat, serta meningkatkan daya beli dan pendapatan daerah. Bayangkan pasar tradisional di lingkungan Anda, toko kelontong di sudut jalan, atau warung makan langganan. Itu semua adalah contoh konkret UMKM. Mereka memastikan perputaran uang terjadi di komunitas lokal. Ketika Anda membeli produk dari UMKM, uang itu tidak lari ke luar negeri atau ke korporasi besar yang jauh, melainkan berputar di daerah Anda, menciptakan efek domino positif. Pedagang lokal bisa membeli bahan baku dari petani lokal, pengrajin lokal, dan sebagainya. Ini adalah tulang punggung ekonomi akar rumput yang sangat kuat. Kedua, poin nomor 02. Pencipta lapangan kerja. Ini adalah salah satu kontribusi paling nyata dari UMKM. UMKM menyerap banyak tenaga kerja, membuka peluang kerja di berbagai sektor dan mengurangi pengangguran, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang. Mari kita jujur, tidak semua orang bisa bekerja di perusahaan multinasional besar. UMKM hadir sebagai solusi. Mereka seringkali menjadi pemberi kerja pertama bagi banyak individu, termasuk lulusan baru, ibu rumah tangga, atau bahkan mereka yang terpinggirkan dari pasar kerja formal. Skala mereka yang beragam memungkinkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar secara kumulatif, dari satu kedai kopi yang mempekerjakan beberapa barista hingga sentra kerajinan yang melibatkan puluhan pengrajin. Semuanya adalah bukti nyata peran UMKM dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ketiga, kita punya poin nomor 03, inovasi dan kreativitas. Seringkali kita berpikir inovasi hanya datang dari perusahaan teknologi raksasa. Padahal kenyataannya, UMKM lebih fleksibel dan cepat beradaptasi dengan tren pasar, menciptakan produk baru dan inovatif yang memenuhi kebutuhan konsumen secara lokal. Karena ukurannya yang lebih kecil, UMKM memiliki kelincahan untuk bereksperimen. Mereka tidak terikat oleh birokrasi yang panjang atau prosedur yang rumit. Jika ada tren baru muncul, UMKM bisa dengan cepat merespons, menciptakan produk atau layanan yang sesuai. Contohnya, tren makanan sehat, kopi, specialty, atau kerajinan tangan daur ulang seringkali dimulai dan dikembangkan oleh UMKM. Mereka adalah laboratorium ide yang terus-menerus menghasilkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan pasar yang spesifik. Dan yang terakhir, poin nomor 04. Peluang bagi semua. Ini adalah aspek yang paling inklusif. UMKM memberikan kesempatan kepada siapa saja, tanpa memandang latar belakang, untuk memulai usaha dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Anda tidak perlu gelar MBA atau modal miliaran untuk memulai UMKM. Dengan ide yang kuat,
semangat yang tinggi, dan sedikit keberanian. Siapapun bisa menjadi pelaku UMKM. Ini adalah jalan menuju kemandirian finansial, menuju kebebasan untuk menciptakan sesuatu yang Anda yakini, dan yang terpenting, menuju peningkatan kualitas hidup. UMKM adalah platform yang sangat demokratis, membuka pintu bagi mimpi-mimpi wirausaha dari berbagai lapisan masyarakat. Jadi, ketika kita bicara tentang UMKM, kita tidak hanya bicara tentang engka-engka ekonomi, kita bicara tentang kehidupan, tentang harapan, tentang kreativitas, dan tentang kesempatan bagi setiap individu untuk berkontribusi pada kemajuan bangsa. Inilah mengapa UMKM itu sangat penting untuk kita. Mari kita teruskan eksplorasi kita di slide berikutnya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita memahami betapa krusialnya peran UMKM dalam perekonomian dan pembangunan bangsa, sekarang kita beranjak ke pertanyaan yang paling mendasar, namun seringkali memiliki berbagai interpretasi. Apa itu UMKM? Lihatlah pada layar Anda. Anda akan melihat sebuah visual yang sangat menarik dan menggambarkan suasana yang akrab bagi kita semua. Sebuah pasar yang ramai. Di sana, kita bisa melihat berbagai interaksi, aktivitas jual beli, orang-orang yang berbelanja, dan tentu saja para pedagang yang menjajakan dagangannya. Ini adalah representasi visual yang kuat dari aktivitas ekonomi di tingkat akar rumput. Pasar seperti ini, dengan segala hiruk-pikuknya, adalah cerminan nyata dari ekosistem UMKM yang hidup dan bernapas setiap hari di sekitar kita. Setiap kios kecil, setiap pedagang kaki lima, setiap toko yang menjual produk lokal bisa jadi merupakan bagian dari UMKM. Mereka adalah individu atau kelompok yang berinteraksi langsung dengan konsumen, menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas. Gambar ini dengan latar belakang yang terlihat seperti pasar di Asia Tenggara, mungkin di Thailand, melihat aksara yang ada, mengingatkan kita bahwa fenomena UMKM ini bersifat universal. Dimanapun Anda berada, di setiap kota besar atau pelosok desa, Anda akan menemukan keberadaan UMKM yang menjadi penggerak ekonomi lokal. Mereka adalah tulang punggung komunitas, tempat di mana transaksi ekonomi terjadi secara langsung, efisien, dan seringkali dengan sentuhan personal. Pertanyaan: apa itu UMKM? Ini bukanlah sekadar menanyakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Lebih dari itu, pertanyaan ini mengajak kita untuk menggali definisi hukum, karakteristik, dan klasifikasi UMKM secara lebih mendalam. Karena, untuk dapat mendukung, mengembangkan, atau bahkan memulai UMKM, kita harus memiliki pemahaman yang jelas dan seragam mengenai apa sebenarnya yang termasuk dalam kategori ini. Apakah semua usaha kecil itu UMKM? Bagaimana kita membedakan usaha mikro dari usaha kecil atau usaha kecil dari usaha menengah? Apa kriteria yang digunakan? Baik itu berdasarkan omset, aset, atau jumlah karyawan. Inilah yang akan kita bedah bersama di slide selanjutnya. Jadi, setelah melihat gambaran besar aktivitas UMKM di lapangan, mari kita selami definisi formalnya agar kita memiliki dasar yang kokoh dalam memahami dunia UMKM secara lebih spesifik dan terukur. Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya untuk mendapatkan jawaban yang lebih konkret. Baik, Bapak dan Ibu, setelah kita melihat gambaran besar UMKM di lapangan, kini saatnya kita masuk ke definisi yang lebih terstruktur dan berdasar hukum. Slide kelima ini akan menjelaskan secara gamblang tentang UMKM menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008. Ini adalah landasan hukum utama yang kita gunakan di Indonesia untuk mengklasifikasikan jenis-jenis usaha, sehingga kita memiliki standar yang jelas dan seragam. Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ini mendefinisikan UMKM berdasarkan beberapa kriteria utama, yaitu kekayaan bersih atau aset, serta pendapatan tahunan atau omset. Mari kita selami satu persatu kategori ini. Pertama, mari kita bahas mengenai usaha mikro. Usaha mikro seperti yang bisa Anda lihat di layar adalah usaha yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha dengan skala yang relatif kecil, baik dalam hal kekayaan, bersih, maupun pendapatan tahunan. Secara spesifik, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50,0 050 juta, tidak termasuk tanah,
dan bangunan tempat usaha atau memiliki pendapatan tahunan paling banyak Rp300.300 juta rupiah. Mari kita pecah ini agar lebih mudah dipahami. Kekayaan bersih artinya total nilai aset yang dimiliki usaha setelah dikurangi kewajiban atau utang, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha. Jadi, jika Anda memiliki toko kelontong dengan modal awal 20 juta rupiah dan isinya senilai 10 juta rupiah, namun Anda tidak punya ruko sendiri, masih sewa atau numpang, maka kemungkinan besar Anda masuk kategori usaha mikro jika kekayaan bersihnya di bawah 50 juta rupiah. Pendapatan tahunan omzet ini adalah total penjualan atau pendapatan kotor yang diperoleh usaha dalam 1 tahun. Jika total penjualan Anda dalam setahun tidak lebih dari Rp30 juta, maka Anda juga masuk kategori usaha mikro. Penting untuk diingat bahwa kriteria ini adalah pilihan atau artinya, jika salah satu dari kriteria kekayaan bersih atau pendapatan tahunan terpenuhi, maka usaha tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai usaha mikro. Selanjutnya, kita bergerak ke kategori usaha kecil. Usaha kecil ini merupakan satu tingkat di atas usaha mikro. Menurut andang-andang yang sama, usaha kecil didefinisikan sebagai usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50,0 0 hingga paling banyak Rp500.000 500 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki pendapatan tahunan lebih dari Rp300.000 hingga paling banyak Rp2,5 2.500.000 juta rupiah. Mari kita perjelas lagi. Kekayaan bersih untuk masuk kategori usaha kecil, kekayaan bersihnya harus di atas 50 juta rupiah, tetapi tidak lebih dari Rp50 juta. Ingat, tanah dan bangunan tempat usaha tidak dihitung dalam kriteria ini. Pendapatan tahunan omzet. Sementara untuk omzet, usaha kecil memiliki pendapatan di atas Rp30 juta hingga maksimal Rp2,5 miliar per tahun. Perhatikan batasannya. Ini adalah peningkatan signifikan dari usaha mikro, menunjukkan skala operasi yang lebih besar dan potensi pasar yang lebih luas. Dan yang terakhir, kita punya kategori usaha menengah. Ini adalah kategori tertinggi dalam UMKM usaha menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000 hingga paling banyak Rp10,0 10 miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki pendapatan tahunan lebih dari Rp2,5 hingga paling banyak Rp50,0 50 miliar rupiah. Mari kita rinci. Kekayaan bersih untuk usaha menengah. Kekayaan bersihnya di atas Rp50 juta hingga Rp10 miliar rupiah. Pendapatan tahunan omzet. Dan untuk omzet, mereka menghasilkan pendapatan lebih dari Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar per tahun. Ini adalah usaha yang sudah memiliki struktur yang lebih mapan, cakupan pasar yang lebih luas, dan potensi untuk terus berkembang menjadi usaha yang lebih besar lagi, bahkan berpotensi menjadi konglomerat di masa depan. Jadi, dengan memahami definisi berdasarkan undang-undang ini, kita bisa lebih akurat dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berbagai jenis usaha di Indonesia. Ini juga penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program dukungan yang tepat sasaran bagi setiap kategori UMKM. Pemahaman ini adalah kunci untuk melangkah lebih jauh dalam diskusi kita. Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya untuk melihat karakteristik dan contoh dari masing-masing kategori ini secara lebih visual. Setelah kita memahami definisi UMKM berdasarkan undang-undang, sekarang mari kita selami lebih detail karakteristik dari kategori pertama dan yang paling mendasar, yaitu usaha mikro. Slide ini akan memberikan kita gambaran yang lebih konkret tentang seperti apa usaha mikro itu di lapangan. Di layar Anda terlihat sebuah gambar yang merepresentasikan suasana pasar atau area komersial dengan banyak orang yang berlalu lalang dan toko-toko di sepanjang jalan. Visual ini secara tepat menggambarkan lingkungan di mana usaha mikro sering beroperasi. Mereka adalah bagian tak terpisahkan dari denyut kehidupan masyarakat sehari-hari. Seperti yang disebutkan, usaha mikro sering dijalankan oleh individu atau keluarga dan biasanya melibatkan sedikit tenaga kerja.
Ini adalah ciri khas utama. Usaha ini sangat personal. Seringkali berpusat pada satu atau dua orang saja. Mungkin pemilik dan anggota keluarganya. Biasanya, usaha ini beroperasi di tingkat lokal dan berfokus pada penyediaan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar. Contohnya bisa berupa warung makan di pinggir jalan, tukang pangkas rambut, penjahit rumahan, atau toko kelontong kecil di komplek perumahan Anda. Mereka ada untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendesak komunitasnya. Sekarang, mari kita bedah 3 karakteristik utama yang mendefinisikan usaha mikro yang tertera di bawah gambar. Pertama, modal atau aset sangat kecil. Ini adalah poin pertama yang membedakan usaha mikro. Usaha mikro biasanya dimulai dengan modal yang sangat terbatas, sehingga skala operasi dan asetnya kecil. Seperti yang kita bahas sebelumnya dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, kekayaan bersih mereka paling banyak Rp50,0 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Bayangkan seorang ibu rumah tangga yang memulai bisnis kue dari dapur rumahnya dengan modal puluhan ribu rupiah untuk bahan baku. Atau seorang bapak yang membuka warung kopi sederhana dengan gerobak. Modal awal yang minim ini adalah salah satu alasan mengapa usaha mikro sangat mudah diakses oleh siapa saja yang ingin memulai berwirausaha. Meskipun dengan keterbatasan finansial, mereka mengandalkan kreativitas dan tenaga pribadi lebih dari investasi besar. Kedua, omset terbatas. Karakteristik kedua adalah mengenai pendapatan. Pendapatan tahunan dari usaha mikro cenderung tidak lebih dari Rp3.00000 yang menunjukkan omset yang terbatas. Angka ini sesuai dengan batasan dari undang-undang mencerminkan skala penjualan harian atau bulanan mereka yang relatif kecil. Omset yang terbatas ini juga berarti margin keuntungan per unit produk mungkin tidak terlalu besar, sehingga volume penjualan menjadi sangat penting bagi kelangsungan usaha mereka. Manajemen keuangan yang cermat, meskipun sederhana, menjadi krusial di tahap ini. Ketiga, jumlah karyawan. Poin terakhir adalah mengenai struktur tenaga kerja. Biasanya hanya memiliki 1-5 karyawan yang seringkali merupakan anggota keluarga atau pekerja dengan keterampilan dasar. Usaha mikro ini sering dijalankan secara perorangan atau dalam bentuk usaha keluarga. Ini menunjukkan sifat kekeluargaan dan informalitas yang kental dalam operasional mereka. Sistem penggajian mungkin tidak sekompleks perusahaan besar, dan seringkali pemilik sendiri yang merangkap berbagai posisi, mulai dari produksi, pemasaran, hingga keuangan. Keterampilan yang dibutuhkan cenderung bersifat dasar, namun fokus pada pelayanan pelanggan dan kualitas produk yang konsisten menjadi kunci untuk mempertahankan loyalitas. Jadi, usaha mikro adalah fondasi piramida ekonomi kita. Mereka adalah representasi dari semangat kewirausahaan yang paling murni, berjuang dengan sumber daya terbatas, namun memiliki dampak yang besar pada komunitas lokal. Memahami usaha mikro berarti memahami esensi dari ekonomi kerakyatan. Mari kita beralih ke kategori berikutnya, usaha kecil, untuk melihat perbedaannya. Setelah kita memahami karakteristik usaha mikro yang merupakan fondasi paling dasar, kini kita naik satu tingkat ke kategori yang lebih berkembang, yaitu usaha kecil. Slide ke-7 ini akan memberikan gambaran jelas tentang apa yang membedakan usaha kecil dari usaha mikro. Di layar Anda, terlihat sebuah visual lorong supermarket atau toko retail modern dengan rak-rak penuh produk. Gambar ini sangat relevan karena usaha kecil seringkali memiliki jangkauan pasar yang lebih luas dan volume produk yang lebih besar dibandingkan usaha mikro. Mereka sudah mulai memasuki ranah retail yang lebih terorganisir atau memiliki distribusi yang lebih luas. Seperti yang tertera pada slide, usaha kecil seringkali menjadi penggerak ekonomi di tingkat lokal dan berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, serta menyediakan produk dan layanan yang dibutuhkan masyarakat. Peran mereka semakin signifikan dalam menopang perekonomian daerah karena mereka memiliki kapasitas yang lebih besar untuk produksi dan penyerapan tenaga kerja. Mari kita selami lebih dalam 3 karakteristik utama yang mendefinisikan usaha kecil. Pertama, aset dan omset lebih besar dari mikro. Ini adalah perbedaan paling mencolok dari usaha mikro. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih antara Rp50,0
0 hingga Rp500. LDT 2023-2024 pendapatan tahunan antara Rp30000 hingga Rp2,5 0,00. Ini menunjukkan bahwa modal dan omsetnya jauh lebih besar dibandingkan dengan usaha mikro. Kekayaan bersih. Jika usaha Anda memiliki aset tidak termasuk tanah dan bangunan di atas 50 juta hingga 500 juta rupiah, Anda sudah masuk kategori ini. Ini bisa berarti Anda sudah memiliki mesin produksi yang lebih canggih, inventaris barang yang lebih banyak, atau armada pengiriman sendiri. Omset atau pendapatan tahunan dengan pendapatan yang mencapai Rp30 juta hingga 2,5 miliar rupiah per tahun, usaha kecil sudah bermain di liga yang berbeda. Mereka bisa berupa catering skala menengah, butik pakaian dengan beberapa cabang, atau distributor lokal produk tertentu. Peningkatan omset ini menunjukkan kemampuan produksi dan penetrasi pasar yang lebih besar. Kedua, jumlah karyawan 6-19 orang. Karakteristik berikutnya adalah jumlah tenaga kerja. Usaha kecil biasanya mempekerjakan 6 hingga 19 orang dengan struktur tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan usaha mikro, namun masih tergolong kecil. Angka ini menunjukkan bahwa usaha kecil sudah mulai memiliki pembagian kerja yang lebih jelas. Mungkin ada manajer produksi, bagian pemasaran, atau staf administrasi. Mereka tidak lagi sepenuhnya mengandalkan tenaga keluarga saja, melainkan sudah mulai merekrut tenaga profesional atau karyawan yang lebih banyak untuk mendukung operasional yang semakin kompleks. Ini juga berarti peningkatan tanggung jawab sosial dalam menciptakan lapangan kerja. Ketiga, manajemen sederhana. Meskipun lebih besar dari usaha mikro, manajemen usaha kecil masih memiliki karakteristik tersendiri. Usaha kecil sering memiliki manajemen yang lebih terstruktur dibandingkan usaha mikro. Meskipun masih dalam bentuk yang sederhana, hal ini membantu usaha kecil untuk menjalankan operasional yang lebih efisien. Apa maksudnya? Mungkin mereka sudah punya pencatatan keuangan yang lebih rapi. Meskipun belum menggunakan software akuntansi yang canggih, mereka mungkin sudah memiliki standar operasional prosedur SOP sederhana untuk produksi atau pelayanan pelanggan. Pemilik usaha mungkin masih terlibat langsung dalam banyak aspek, namun sudah mulai mendelegasikan tugas kepada beberapa karyawan kunci. Struktur ini memungkinkan efisiensi yang lebih baik dan potensi untuk ekspansi di masa depan. Jadi, usaha kecil adalah jembatan penting antara usaha mikro yang sangat dasar dan usaha menengah yang lebih mapan. Mereka menunjukkan pertumbuhan, peningkatan kapasitas, dan semakin terintegrasinya dalam rantai pasok ekonomi. Mari kita teruskan perjalanan kita untuk memahami kategori terakhir, yaitu usaha menengah di slide berikutnya. Setelah kita menjelajahi usaha mikro dan usaha kecil, kini kita tiba di puncak dari klasifikasi UMKM, yaitu usaha menengah. Slide ke-8 ini akan menunjukkan kepada kita bagaimana usaha menengah ini beroperasi pada skala yang jauh lebih besar dan memiliki struktur yang lebih kompleks. Di layar Anda, terpampang sebuah gambar kantor modern dengan berbagai ruang kerja, orang-orang yang bekerja dengan laptop, dan ada yang sedang berdiskusi. Visual ini sangat pas untuk menggambarkan lingkungan kerja usaha menengah. Mereka tidak lagi beroperasi dari rumah atau toko kecil, melainkan sudah memiliki kantor yang representatif dengan karyawan yang lebih banyak dan pembagian tugas yang lebih jelas. Ini adalah tanda dari profesionalisme dan skala yang meningkat. Mungkin ada sedikit kekeliruan pada teks di bawah judul usaha menengah di slide ini. Teks tersebut masih sama dengan deskripsi usaha mikro. Usaha mikro sering dijalankan oleh individu atau keluarga dan biasanya melibatkan sedikit tenaga kerja. Biasanya, usaha ini beroperasi di tingkat lokal dan berfokus pada penyediaan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar. Mohon abaikan teks tersebut karena deskripsi tersebut sebenarnya merujuk pada usaha mikro, bukan usaha menengah. Mari kita fokus pada karakteristik yang benar untuk usaha menengah yang tertera di bagian bawah. Pertama, aset dan omset signifikan. Ini adalah ciri utama yang membedakan usaha menengah dari kedua kategori sebelumnya. Usaha menengah memiliki aset antara Rp500.000 hingga Rp10,0 0,0010 miliar rupiah dan omset tahunan antara Rp2,5 0,00 hingga Rp50,0 0,0050 miliar rupiah. Aset. Bayangkan sebuah perusahaan manufaktur kecil
sebuah perusahaan jasa IT dengan banyak server, atau sebuah jaringan restoran dengan beberapa cabang, nilai aset mereka sudah mencapai miliaran rupiah, mencakup mesin produksi canggih, peralatan kantor lengkap, atau bahkan properti komersial. Omzet atau pendapatan tahunan dengan pendapatan hingga 50 miliar rupiah per tahun. Usaha menengah sudah mampu bersaing di pasar yang lebih luas, bahkan mungkin sudah merambah pasar antar kota atau antar provinsi. Mereka memiliki daya beli dan daya jual yang jauh lebih tinggi. Kedua, jumlah karyawan 20-99 orang. Karakteristik berikutnya adalah skala tenaga kerja. Usaha menengah biasanya mempekerjakan 20 hingga 99 orang yang menunjukkan organisasi yang lebih kompleks dibandingkan usaha kecil dan mikro. Pada tahap ini, usaha menengah sudah memiliki struktur organisasi yang lebih formal. Ada departemen-departemen spesifik seperti keuangan, pemasaran, operasional, dan sumber daya manusia. Mereka mempekerjakan profesional di bidangnya masing-masing, bukan lagi sekadar anggota keluarga atau pekerja serabutan. Ini menunjukkan tingkat profesionalisme dan spesialisasi pekerjaan yang lebih tinggi. Ketiga, manajemen lebih terstruktur. Dan yang terakhir, meskipun ada sedikit kesalahan penulisan pada poin ketiga di slide ini, yang masih menggunakan deskripsi usaha mikro, yaitu biasanya hanya memiliki 1-5 karyawan yang seringkali merupakan anggota keluarga atau pekerja dengan keterampilan dasar. Usaha mikro ini sering dijalankan secara perorangan atau dalam bentuk usaha keluarga. Manajemen pada usaha menengah sudah mengadopsi praktik-praktik bisnis yang lebih formal. Mereka mungkin sudah menggunakan software akuntansi dan manajemen inventaris, memiliki SOP yang lengkap untuk setiap proses bisnis, dan melakukan perencanaan strategis jangka pendek hingga menengah. Pengambilan keputusan lebih didasarkan pada data dan analisis. Mereka juga sudah memiliki tim manajemen yang solid dan terkoordinasi dengan baik. Jadi, usaha menengah adalah entitas bisnis yang berada di ambang pintu menjadi perusahaan besar. Mereka memiliki potensi ekspansi yang signifikan, kemampuan untuk menciptakan dampak ekonomi yang substansial, dan menjadi tulang punggung yang kuat bagi perekonomian nasional. Dengan memahami ketiga kategori ini, mikro, kecil, dan menengah, kita kini memiliki gambaran lengkap tentang lanskap UMKM di Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita memahami definisi dan karakteristik usaha mikro, kecil, dan menengah, sekarang kita akan fokus pada sisi kekuatan mereka. Slide ke-9 ini membahas kelebihan usaha mikro, kecil, dan menengah. Penting untuk kita sadari bahwa UMKM memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Meskipun seringkali dipandang sebagai pemain kecil, kelebihan-kelebihan inilah yang membuat mereka menjadi pilar ekonomi yang kokoh dan adaptif. Beberapa di antaranya adalah yang akan kita ulas secara rinci. Mari kita bahas 3 keunggulan kompetitif utama yang dimiliki UMKM. Pertama, fleksibel dan adaptif. Ini adalah salah satu kekuatan terbesar UMKM. UMKM dapat dengan cepat menanggapi perubahan tren pasar dan kebutuhan konsumen. Mengapa demikian? Karena skala operasional yang lebih kecil, mereka lebih mudah mengubah produk, layanan, atau strategi pemasaran tanpa terhambat oleh birokrasi yang rumit, sehingga lebih responsif terhadap perubahan yang cepat. Bayangkan sebuah perusahaan besar yang ingin mengubah lini produknya. Akan ada serangkaian rapat panjang, persetujuan dari berbagai departemen, dan proses birokrasi yang memakan waktu berbulan-bulan. UMKM tidak demikian. Jika ada tren baru muncul, misalnya tren makanan vegan atau minuman cold brew, UMKM bisa langsung meracik resep, menguji pasar, dan meluncurkan produk baru dalam hitungan hari atau minggu. Kelincahan inilah yang membuat mereka tetap relevan di pasar yang berubah dengan cepat, bahkan bisa menjadi trendsetter di segmen tertentu. Kedua, inovasi produk atau jasa. Kelebihan ini sangat terkait dengan fleksibilitas. UMKM sering menjadi sumber inovasi karena mereka tidak terikat oleh struktur besar atau prosedur baku. Mereka tidak memiliki aturan main yang kaku, seperti korporasi besar. Mereka memiliki kebebasan untuk bereksperimen dengan produk atau jasa baru, menemukan solusi kreatif, dan memperkenalkan konsep-konsep unik yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal maupun global. Lihatlah inovasi yang muncul dari UMKM lokal, mulai dari startup makanan sehat, brand fashion dengan bahan daur ulang, hingga aplikasi lokal
yang menyelesaikan masalah sehari-hari. Mereka berani mencoba hal baru, berani berbeda, dan seringkali menemukan celah pasar yang tidak dilihat oleh perusahaan besar. Ini adalah bukti bahwa inovasi tidak hanya lahir dari laboratorium riset berteknologi tinggi, tetapi juga dari dapur-dapur rumahan dan garasi-garasi sederhana. Ketiga, dekat dengan konsumen. Ini adalah keunggulan personal yang tak ternilai. UMKM biasanya beroperasi di tingkat lokal dan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan konsumen. Karena interaksi yang sering dan langsung, mereka mengenal pelanggan mereka secara personal. Mereka dapat dengan mudah mendengarkan umpan balik pelanggan dan menyesuaikan produk atau layanan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Pernahkah Anda pergi ke warung kopi langganan dan pemiliknya sudah tahu pesanan favorit Anda? Atau ke toko pakaian yang pemiliknya bisa merekomendasikan gaya yang cocok untuk Anda? Itulah kekuatan kedekatan UMKM. Hubungan langsung ini memungkinkan mereka memberikan pelayanan yang sangat personal, membangun loyalitas pelanggan yang kuat, dan mendapatkan masukan berharga secara real time. Hubungan langsung ini membantu menciptakan loyalitas pelanggan dan meningkatkan kepuasan. Ketika pelanggan merasa didengar dan dihargai, mereka tidak hanya menjadi pembeli, tetapi juga advokat setia bagi UMKM tersebut. Jadi, meskipun memiliki skala yang lebih kecil, UMKM tidak boleh diremehkan. Fleksibilitas inovasi dan kedekatan dengan konsumen adalah keunggulan kompetitif yang seringkali tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan raksasa. Inilah yang menjadikan mereka begitu penting dan berdaya saing di pasar. Namun, seperti layaknya sebuah koin, ada dua sisi. Setelah membahas kelebihan, di slide berikutnya kita akan mengupas tuntas tantang dan tantangan yang sering dihadapi oleh UMKM. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita baru saja membahas berbagai kelebihan yang dimiliki UMKM yang membuat mereka menjadi pilar penting perekonomian. Namun, sebagai seorang mentor bisnis, saya juga harus realistis. Meskipun UMKM memiliki banyak kelebihan, mereka juga menghadapi beberapa tantangan yang dapat menghambat perkembangan dan keberlanjutan usaha. Memahami tantangan ini adalah langkah pertama untuk mencari solusi dan strategi mitigasi. Slide ini akan menguraikan beberapa tantangan utama yang sering dihadapi oleh UMKM. Dengan mengidentifikasi tantangan ini, kita bisa lebih proaktif dalam membantu UMKM mengatasi hambatan dan mendorong mereka menuju kesuksesan yang berkelanjutan. Mari kita bahas 3 tantangan paling umum yang menghantui sebagian besar UMKM. Pertama, akses permodalan terbatas. Ini adalah salah satu tantangan klasik yang paling sering dikeluhkan oleh pelaku UMKM. UMKM seringkali kesulitan untuk mendapatkan modal yang cukup guna memperbesar usaha mereka. Mengapa demikian? Banyak yang menghadapi kendala dalam mengakses kredit perbankan karena persyaratan yang ketat, suku bunga yang tinggi, atau kurangnya jaminan yang dapat diajukan. Bayangkan, seorang pelaku usaha mikro yang ingin mengembangkan produknya, atau seorang usaha kecil yang ingin membeli mesin baru untuk meningkatkan kapasitas produksi. Seringkali, mereka terkendala oleh minimnya agunan atau riwayat kredit yang belum kuat di mata bank. Persyaratan administrasi yang rumit, seperti laporan keuangan yang tidak teratur, juga bisa menjadi batu sandungan. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk melakukan inovasi atau ekspansi. Tanpa modal yang memadai, sulit bagi UMKM untuk berinvestasi pada pengembangan produk baru, memperluas jangkauan pasar, atau meningkatkan efisiensi operasional. Ini seperti mencoba membangun gedung tinggi tanpa pondasi yang cukup kuat. Kedua, manajemen belum profesional. Tantangan ini seringkali menjadi akar masalah dari banyak kendala lainnya. Banyak UMKM yang dikelola secara sederhana atau bahkan informal. Artinya, pengambilan keputusan seringkali berdasarkan intuisi pemilik. Pencatatan keuangan mungkin belum rapi dan operasional belum memiliki standar yang jelas. Manajemen yang belum terstruktur dengan baik seringkali menyebabkan masalah dalam pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, dan efisiensi operasional. Misalnya, pengelolaan kas yang tidak tercatat dengan baik bisa menyebabkan kebingungan antara keuangan pribadi dan bisnis, atau tidak adanya sistem inventarisasi yang jelas bisa menyebabkan kerugian akibat barang yang hilang atau rusak. Keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam manajemen juga menjadi hambatan bagi pengembangan usaha. Pemilik UMKM seringkali merangkap banyak peran, dari produksi, pemasaran, hingga akuntansi, tanpa memiliki keahlian mendalam di semua bidang tersebut. Ini bisa menyebabkan inefisiensi dan menghambat pertumbuhan. Ketiga,
kurangnya akses teknologi. Di era digital seperti sekarang, tantangan ini menjadi semakin krusial. Banyak UMKM yang belum memanfaatkan teknologi secara maksimal dalam operasional mereka, baik dalam hal pemasaran digital, manajemen inventaris, maupun otomatisasi proses. Misalnya, banyak UMKM yang masih mengandalkan pemasaran dari mulut ke mulut atau media sosial yang tidak terstruktur. Padahal potensi pasar online sangatlah besar. Mereka mungkin belum menggunakan sistem kasir digital, manajemen stok berbasis software, atau bahkan alat komunikasi internal yang efektif. Hal ini membuat mereka kesulitan untuk bersaing di pasar yang semakin digital, memperlambat kemampuan mereka untuk mengembangkan usaha dan memperluas jangkauan pasar. Tanpa adopsi teknologi yang memadai, UMKM akan tertinggal jauh dari kompetitor yang lebih lincah dan terdigitalisasi, terutama parusihan-parusihan besar yang sudah mengintegrasikan teknologi dalam setiap aspek bisnis mereka. Jadi, ketika tantangan ini akses permodalan, manajemen yang belum profesional, dan kurangnya akses teknologi adalah hambatan nyata yang perlu kita hadapi dan carikan solusinya bersama. Namun, jangan khawatir. Mengidentifikasi masalah adalah setengah dari solusi. Dengan pemahaman ini, kita bisa mencari cara untuk memperkuat UMKM agar mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang pesat di tengah persaingan. Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya, di mana kita akan mengupas beberapa mitos dan fakta seputar UMKM. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, kita telah membahas perjalanan yang komprehensif mengenai UMKM. Mulai dari definisinya, peran pentingnya, hingga kelebihan dan tantangan yang dihadapi. Namun, dalam setiap aspek kehidupan, seringkali ada persepsi yang terbentuk di masyarakat yang tidak selalu sejalan dengan kenyataan. Di slide ke-11 ini, kita akan melakukan sebuah uji coba realitas dengan membedah mitos versus fakta seputar UMKM. Di layar Anda bisa melihat visual seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang seolah sedang mendengarkan atau berpikir. Gambar ini secara metaforis menggambarkan bagaimana kita semua, baik yang muda maupun yang berpengalaman, memiliki persepsi atau keyakinan tertentu. Penting bagi kita untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mempertanyakan dan memverifikasi kebenarannya. Judul mitos versus fakta di tengah layar menandakan bahwa kita akan menyandingkan pandangan umum yang mungkin keliru dengan data dan realitas yang sebenarnya. Ini adalah bagian krusial dalam memahami UMKM secara utuh. Karena mitos-mitos yang beredar bisa menjadi penghambat bagi orang-orang untuk melihat potensi sejati dari sektor ini, atau bahkan membuat pelaku UMKM sendiri merasa inferior. Beberapa mitos yang sering kita dengar adalah bahwa UMKM itu hanya usaha kecil-kecilan atau sulit bersaing dengan perusahaan besar. Persepsi ini, jika tidak diluruskan, bisa mengurangi minat masyarakat untuk terjun ke dunia UMKM atau membuat pemerintah kurang fokus dalam memberikan dukungan yang relevan. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri untuk menantang asumsi-asumsi yang mungkin sudah tertanam. Di slide berikutnya, kita akan melihat secara spesifik mitos-mitos tersebut dan bagaimana fakta-fakta menunjukkan gambaran yang sama sekali berbeda, yang jauh lebih optimis dan memberdayakan. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengikis keraguan dan membangun pemahaman yang lebih akurat tentang kekuatan dan peran UMKM yang sebenarnya. Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya untuk mengungkap kebenaran di balik mitos-mitos tersebut. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kini saatnya kita membongkar beberapa asumsi dan pandangan keliru yang sering kita dengar tentang UMKM. Di slide ini, kita akan melihat perbandingan langsung antara mitos dan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Di layar Anda, ada visual sebuah tunas hijau yang baru muncul dari tanah yang subur. Gambar ini secara simbolis merepresentasikan pertumbuhan, potensi, dan kehidupan baru. Ini adalah pengingat bahwa di balik persepsi awal, seringkali ada potensi besar yang siap tumbuh dan berkembang. Sama seperti UMKM, mari kita bahas dua mitos paling umum yang sering menghantui pemahaman kita tentang UMKM. Mitos pertama, UMKM hanya usaha kecil-kecil. Mitos ini sangat sering kita dengar. Persepsi yang terbentuk adalah UMKM itu selalu identik dengan warung kecil di pinggir jalan, toko kelontong sederhana, atau bisnis rumahan.
Meskipun memang usaha mikro merupakan bagian dari UMKM, pandangan ini terlalu menyederhanakan dan meremehkan potensi keseluruhan sektor ini. Label kecil-kecilan ini seringkali mengabaikan skala usaha menengah yang sudah memiliki omset miliaran rupiah dan puluhan karyawan. Namun, faktanya adalah fakta. UMKM punya keunikan dan fleksibilitas yang tidak dimiliki perusahaan besar. Ini adalah inti dari keunggulan UMKM yang sudah kita bahas sebelumnya. Keunikan UMKM terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi cepat, berinovasi tanpa birokrasi yang rumit, dan memiliki kedekatan personal dengan konsumen. Perusahaan besar dengan segala strukturnya seringkali lambat dalam merespons perubahan pasar atau kebutuhan konsumen yang spesifik. Fleksibilitas UMKM memungkinkan mereka untuk menjadi pionir di segmen pasar tertentu, melayani niche yang tidak terjangkau oleh perusahaan raksasa, dan menciptakan produk atau jasa yang sangat personal. Mitos kedua, sulit bersaing dengan perusahaan besar. Mitos ini seringkali menjadi penghalang psikologis bagi calon wirausahawan atau bahkan bagi pelaku UMKM itu sendiri. Mereka merasa inferior dan tidak mampu bersaing dengan korporasi besar yang memiliki modal, jaringan, dan sumber daya yang jauh lebih besar. Ketakutan akan digilas oleh raksasa seringkali mematikan semangat inovasi dan ekspansi. Namun, faktanya adalah fakta. UMKM punya keunikan dan fleksibilitas yang tidak dimiliki perusahaan besar. Teks di slide ini mungkin sedikit repetitif, tapi poin utamanya adalah UMKM tidak perlu bersaing kepala dingin dengan perusahaan besar di medan yang sama. Justru, kekuatan UMKM terletak pada kemampuannya untuk menciptakan nilai yang berbeda. Inovasi cepat, UMKM bisa lebih cepat menciptakan produk baru atau memodifikasi yang ada sesuai tren. Sementara perusahaan besar butuh waktu lama untuk proses R&D dan birokrasi, kedekatan pelanggan. Hubungan personal yang dibangun UMKM dengan pelanggan menciptakan loyalitas yang sulit ditiru oleh perusahaan besar yang berinteraksi secara massal. UMKM bisa memberikan layanan purna jual yang lebih personal atau menyesuaikan produk berdasarkan umpan balik langsung. Fokus niche. UMKM bisa fokus pada segmen pasar yang sangat spesifik atau kebutuhan lokal yang tidak dianggap menguntungkan oleh perusahaan besar. Misalnya, produk kerajinan tangan khas daerah atau makanan tradisional otentik yang hanya diproduksi dalam skala kecil, biaya overhead rendah, struktur operasional yang lebih ramping memungkinkan UMKM menjaga biaya tetap rendah dan menawarkan harga yang kompetitif di segmennya atau menawarkan nilai tambah yang lebih tinggi. Jadi, mitos bahwa UMKM sulit bersaing itu keliru. UMKM tidak harus bersaing dengan cara yang sama. Mereka bersaing dengan kekuatan dan keunikan mereka sendiri. Mereka adalah pemain lincah yang bisa menghindari pukulan raksasa dan menemukan celah pasar yang strategis. Dengan meluruskan mitos-mitos ini, kita bisa melihat UMKM bukan lagi sebagai entitas yang lemah dan terbatas, melainkan sebagai sektor yang penuh potensi, dinamis, dan memiliki peran strategis yang tak tergantikan dalam perekonomian. Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya, di mana kita akan mulai membahas bagaimana membangun fondasi yang kokoh untuk kesuksesan UMKM. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita telah melalui perjalanan yang cukup panjang dalam memahami apa itu UMKM, mengapa mereka penting, dan bagaimana meluruskan persepsi yang keliru. Sekarang, kita tiba pada bagian yang paling dinanti, yaitu bagaimana kita bisa membangun dan melihat UMKM yang sukses. Slide ke-13 ini bertajuk Memahami Fondasi Bisnis UMKM Sukses. Judul ini sangat krusial, karena disinilah kita akan mulai meletakkan dasar pemikiran yang tepat. Sama seperti membangun sebuah gedung pencakar langit yang kokoh, kesuksesan bisnis, terutama di sektor UMKM yang dinamis, tidak bisa dibangun tanpa fondasi yang kuat. Fondasi inilah yang akan menopang bisnis Anda melewati berbagai tantangan dan badai, serta memungkinkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Ketika kita berbicara tentang fondasi bisnis UMKM sukses, kita tidak hanya bicara tentang modal atau ide semata. Lebih dari itu, kita akan membahas elemen-elemen fundamental yang harus dimiliki dan dikuasai oleh setiap pelaku UMKM agar usahanya tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan mencapai potensi maksimalnya. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman pasar yang mendalam, strategi pemasaran yang efektif, pengelolaan keuangan yang sehat, hingga inovasi produk yang berkelanjutan, serta yang tak kalah penting, pengembangan sumber daya manusia yang kompeten. Ini adalah kombinasi antara visi yang jelas, eksekusi yang cermat,
dan kemampuan beradaptasi. Sesi ini akan menjadi titik tolak bagi Anda untuk mulai berpikir secara strategis tentang bisnis UMKM. Baik Anda seorang calon wirausahawan yang baru akan memulai, maupun pelaku UMKM yang sudah berjalan namun ingin meningkatkan performa, pemahaman tentang fondasi ini akan sangat esensial. Kita akan mengidentifikasi apa saja faktor-faktor kunci yang membedakan UMKM yang hanya bertahan hidup dengan UMKM yang benar-benar berkembang dan bahkan menjadi pemimpin di segmen pasarnya. Ini adalah tentang mempelajari resep rahasia para juara di dunia UMKM. Jadi, siapkan diri Anda di sesi-sesi berikutnya. Kita akan membahas lebih dalam setiap pilar dari fondasi bisnis UMKM yang sukses ini. Tujuan kita adalah memberikan Anda peta jalan yang jelas untuk menavigasi dunia bisnis, membangun kekuatan internal, dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Mari kita bersama-sama membangun masa depan yang cerah untuk UMKM kita. Mari kita lanjutkan ke slide terakhir yang merupakan penutup dari presentasi pengantar ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita telah menuntaskan perjalanan singkat namun padat informasi mengenai pengantar UMKM, mulai dari memahami definisi berdasarkan undang-undang, menggali peran krusial UMKM sebagai penggerak ekonomi, pencipta lapangan kerja, sumber inovasi, dan pemberi peluang bagi semua, hingga mengidentifikasi kelebihan serta tantangan yang dihadapi. Bahkan, meluruskan mitos-mitos yang beredar. Kini, kita berada di slide penutup yang sederhana namun penuh makna. Terima kasih. Di bawah ucapan terima kasih ini, Anda bisa melihat logo Powered by BI Booster App. Ini adalah pengingat bahwa sesi ini dan seluruh upaya untuk memberdayakan UMKM didukung penuh oleh BI Booster Apps. Kami berkomitmen untuk terus menyediakan alat dan wawasan yang dapat memacu pertumbuhan bisnis Anda, membantu Anda mengatasi tantangan, dan meraih setiap peluang yang ada di depan mata. Kami percaya bahwa dengan dukungan yang tepat, setiap UMKM memiliki potensi tak terbatas untuk berkembang dan mencapai kesuksesan. Saya berharap sesi pengantar ini telah memberikan Anda pemahaman yang lebih komprehensif dan perspektif baru tentang betapa pentingnya sektor UMKM. Semoga apa yang telah kita diskusikan hari ini menjadi fondasi yang kokoh bagi Anda, baik sebagai calon wirausahawan, pelaku UMKM yang sudah berjalan, maupun individu yang peduli terhadap perkembangan ekonomi bangsa. Ingatlah, dunia UMKM itu dinamis dan penuh peluang. Dengan pemahaman yang tepat dan semangat pantang menyerah, Anda memiliki semua potensi untuk tidak hanya berpartisipasi, tetapi juga menjadi agen perubahan yang signifikan. Sekali lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita terus belajar, bertumbuh, dan berkolaborasi untuk memajukan UMKM Indonesia. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya yang akan membahas fondasi bisnis UMKM sukses secara lebih mendalam.